Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legi Hijratullah dari program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan Angkatan 58 kelas BP1 dengan NIM J03052111107. Kali ini saya akan melakukan pengujian uji kualitatif karbohidrat. Ada uji iodin dan uji aktivitas enzim alfa amilase. Sebelumnya, kita pakai jas lab dulu yuk. Nah, gini. Sebelum kita melakukan praktikum uji tersebut, kita ketahui dulu nih, apa itu uji iodin dan apa itu uji enzim alfa amilase. Uji kualitatif karbohidrat, uji iodin. Tujuan pengujian iodin adalah untuk menentukan perbedaan hasil uji dari 3 sampel tepung, yaitu ada tepung beras, tepung terigu, dan tepung maizena. Nah, apa sih itu uji iodin? Uji iodin merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk membedakan polisakarida dari disakarida dan monosakarida. Perubahan warna larutan terjadi karena dalam larutan pati terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai helix karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Bentuk ini dapat menyebabkan pati dapat membentuk kompleks dengan molekul iodium yang dapat masuk ke dalam spiralnya. Larutan iodin yang direaksikan dengan glikogen akan membentuk warna merah sampai coklat yang disebabkan karena adanya penyerapan iodin pada struktur cincin glikogen yang saling berikatan sehingga membentuk kompleks berwarna merah kecoklatan. Nah, prinsip dari pengujian iodin adalah karbohidrat golongan polisakarida akan memberi reaksi dengan larutan iodin akan memberi warna spesifik bergantung pada jenis karbohidratnya. Amilosa dan iodium akan berwarna biru. Amilopektin dengan iodin akan berwarna merah violet. Glikogen maupun dextrin dengan iodin akan berwarna merah coklat. Yuk kita langsung ke prosedur kerjanya. Penasaran gak nih? Alat dan bahan yang diperlukan: 3 buah piring yang beralaskan putih, 3 buah sampel tepung, ada tepung beras, tepung terigu, dan juga tepung maizena, 50 ml air, dan iodin atau betadin. Prosedur kerja: langkah pertama, masukkan setiap sampel tepung pada masing-masing piring yang telah disediakan. Masukkan sampel tepung beras. Setelah itu, masukkan sampel tepung terigu dengan secukupnya. Kemudian, masukkan pula tepung maizena secukupnya. Setelah selesai, semua sampel siap, dimasukkan 10 tetes iodin atau betadin ke dalam gelas berisi 50 ml air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu, aduk merata. Langkah berikutnya, masukkan beberapa sendok larutan iodin encer ke masing-masing sampel. Yang pertama tepung beras, lalu diaduk hingga merata. Kedua, larutan iodin dimasukkan ke dalam sampel tepung terigu beberapa sendok dan aduk hingga merata. Ketiga, larutan iodin dimasukkan ke dalam sampel tepung maizena beberapa sendok dan setelah itu seperti biasa aduk hingga merata. Berikut perubahan warna yang terjadi pada masing-masing sampel ketika diberi larutan iodin. Ini adalah hasil uji iodin pada masing-masing sampel tepung. Tepung beras. Ketika diberi larutan iodin, tepung beras akan menghasilkan warna merah violet nih teman-teman, yang berarti mengandung amilopektin. Adapun produk dari tepung beras yaitu bubur sumsum. Tepung terigu, ketika diberi larutan iodin, tepung terigu akan menghasilkan warna biru, yang berarti mengandung amilosa. Adapun produk dari tepung terigu, salah satunya adalah mie instan. Yang ketiga, tepung maizena. Ketika diberi larutan iodin, tepung maizena akan menghasilkan warna merah violet, yang berarti mengandung amilopektin.
Adapun produk dari tepung maizena adalah klepon dan donat dari maizena. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya. Selanjutnya, uji kualitatif karbohidrat, uji enzim alfa amilase. Tujuan pengujian enzim alfa amilase adalah untuk melihat hasil perubahan warna dari tepung beras setelah ditetesi iodin dan diberi enzim alfa amilase. Nah, apa itu enzim alfa amilase? Enzim alfa amilase merupakan enzim yang dapat memecah karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana. Enzim ini terdapat pada air liur manusia atau saliva. Percobaan aktivitas enzim ini dapat dilakukan dengan melihat perubahan warna pati yang telah ditetesi iodium. Warna iodium yang khas ketika bertemu dengan amilopektin dan amilosa akan memudar seiring dengan reaksi enzimatis yang terjadi. Nah, kita langsung aja nih ke prosedur kerjanya. Penasaran kan? Yuk, check it out. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada larutan iodin encer, sampel tepung beras, enzim alfa amilase, dan juga piring berdasarkan putih. Prosedur kerja uji enzim alfa amilase. Yang pertama, masukkan sampel tepung beras pada piring secukupnya saja. Kemudian, masukkan larutan iodin encer 2 sendok makan. Setelah itu, diaduk secara merata keseluruhan. Amatilah perubahan warna yang terjadi sebelum perlakuan selanjutnya. Kemudian, tambahkan enzim alfa amilase seluruhnya, dan setelah itu aduk hingga merata. Terakhir, amatilah perubahan yang terjadi setiap 10 menit selama 60 menit. Ini adalah hasil uji enzim alfa amilase. Dari setiap 10 menit selama 60 menit perubahan warna yang terjadi. Semakin lama-kelamaan, perubahan warna yang terjadi pada tepung beras ketika diberi enzim amilase akan semakin memudar, karena hal tersebut diakibatkan oleh adanya aktivitas enzimatis. Nah, teman-teman, gimana? Seru kan pengujiannya? Yuk, teman-teman bisa banget melakukan pengujian uji kualitatif karbohidrat ini di rumah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.